Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum? Kurangnya di mana? Waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Kalau itu wasol, kalau lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan bisa melangkahkan kaki kita ke sekolah yang kita cintai ini. Semoga dari awal langkah kaki kita hingga sampai di sekolah ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti perjuangan kita di dalam menuntut ilmu. Pecinta Al-Quran, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Alhamdulillah. Hari ini Ustadz minta ditemanin lagi oleh santriwati kita yang kelas 7, Sitara 7D. Ada? Kita simak bacaan dari Ananda Sitara yang nanti kita perhatikan, tidak cukup hanya sekedar duduk. Duduk aja. Benar-benar diperhatikan, lalu kemudian nanti dikoreksi bacaannya. Jangan sampai kalian duduk di situ sudah tidak pakai alas, tapi nanti setelah dari sini tidak membawa apa-apa. Masya Allah, jazakallah khair yai. Tidak membawa apa-apa. Untuk itu agar duduknya bisa mendatangkan manfaat, maka perhatikan saat nanti Ananda Sitara membacakan. Ustadz pengen ya di antara kalian itu ada yang berkomentar atau memberi masukan. Ustadz, kenapa seperti ini bacaannya Ustadz? Atau oh, ini hukum bacanya kenapa seperti ini Ustadz? Iya, itu baru belajar. Kalau nggak ada komentar itu bukan belajar namanya, tapi merenung, berdoa. Oke ya? Habis baterai. Habis. Tes. Baterainya habis. Kira-kira kedengaran nggak suara Ustaz di belakang? Kedengaran nggak? Oke, alhamdulillah. Disimak ya, diperhatikan. Hari ini kita akan membacakan karena sudah selesai membacakan surah An-Naba di pekan yang lalu. Hari ini kita lanjut surah yang kedua di juz 30, yaitu surah An-Nazi'at. Penting jelas ya. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. Agak lebih dekat. Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah hal ataka haditsu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa alqasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Asia. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sebelum Ustadz lanjutkan bacaannya, Ustadz minta ya mulai dari sekarang, khususnya buat Ustadz, ketika ada pembacaan ayat Al-Quran, gak usah tepuk tangan, gak usah ya. Coba baca terjemahan ayat yang dibacakan itu. Jika kamu paham apa yang dimaksud di dalam ayat yang dibacakan itu, mustahil kamu bisa bahagia, mustahil kamu bisa bertepuk tangan. Karena sebagian ayat yang dibacakan itu ada yang menceritakan pedihnya azab neraka itu. Ustadz minta khususnya buat Ustadz, ketika Ustadz lagi membersamai tidak perlu tepuk tangan. Kalau kagum, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang di dalamnya itu ada doa, Masya Allah, Tabarakallah, Barakallah. Tepuk tangan itu bukan budayanya orang Islam, tapi jika menunjukkan kekaguman itu, budayanya Islam itu adalah Barakallah, Masya Allah. Itu lebih utama daripada tepuk tangan. Bisa dipahami ya? Bisa diingat ya? Bisa? Baik. Ustadz sedikit ngoreksi bacaannya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sudah dari makharijul huruf sama tajwid. Ustadz berharap teman-temannya yang lain, anak-anak Mugaru juga bacaannya seperti itu. Adapun untuk hafalan, seiring ketika kita berinteraksi sering membaca Al-Quran, maka hafalan akan ngikutin. Hanya ada dua yang perlu Ustadz koreksi dari bacaannya. Sudah bagus, tapi biar makin bagus, yaitu harfun z kurang tekan, z dikit lagi. Z itu posisinya gigi atas bawah, z, lidah agak dekat dengan gigi seri atas bawah, z. Zuyyina linnas, zuyyina az-zaniyah, bukan ja, z. Atau mungkin karena pakai masker ya, jadi kurang jelas tadi, z. Terus yang terakhir adalah ayat 34. Coba dibuka ayat 34. Dikit lagi. Ayat 34, yaitu at-tammah, at-tammah. Kurang tekan dan kurang lama. Ayo yang bisa jawab, hukum bacaan yang ada di ayat 34 itu hukum bacaan apa? Idgham mimi, gunnah, subhanallah. Selain gunnah apa? Selain gunnah, poknya itu hukum bacaan apa? Iya betul, sudah gunnah itu tadi, mim tasdidnya, Masya Allah. Toknya itu apa? Mad arid, bukan. Mad wajib. Mad lazim apa? Mad lazim itu terbagi dua, mukhaffaf sama mutsaqqal. Yang mana ini? Mukhaffaf itu artinya khafiyun, ringan. Innaha khafiyun laysa thaqilun mithlur rajul li'annaha jismuhu saghirun laysa kabirun min kamithlih. Dia itu ringan, soalnya dia kurus, masih kecil. Khafiyun artinya ringan. Jadi yang benar itu ini kan فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى طَامَّةُ الْكُبْرَى
Mad lazim mutsaq. Kenapa disebut mad lazim musaqqal? Karena di depannya huruf mad itu terdapat huruf berharokat tasdid. Cirinya mad lazim musaqqal dengan mad lazim mukhaffaf itu, kalau dia mad lazim mukhaffaf maka huruf yang di depan mad tidak berharokat tas. Al-an banyak itu nanti di wafa contoh-contohnya mad lazim mukhaffaf dan mutsaqqal. Al-haqqah mal-haqqah, bukan al-haqqah mal-haqqah. Itu kalau sedang lapar, kurang kenyang, belum kenyang. Bisa dipahami? Selebihnya Masya Allah, Alhamdulillah, sudah bagus bacaannya. Kalau sudah seperti ini tinggal menghafal. Ketahuan orang yang bacaannya bagus, artinya dia sering menjalin interaksi dengan Al-Quran. Dan orang yang pernah bagus bacaannya tapi ketika dia jarang berinteraksi dengan Al-Quran, ingat, tidak cuma hafalanmu yang hilang, tapi bacaanmu juga kacau. Makanya diutamakan bacaan terlebih dahulu. Sekarang Ustadz minta kita semua yang ada di sini membaca bersama Suratul Nazi'at. Bacakan seperti yang dibacakan Ananda Sitara tadi. Dimulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idha kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idhan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الحمد لله رب العالمين. Sudah habis ya? Sebentar. Nah, begitu ya. Tolong kalau ketika belajar tahsin itu benar-benar diperhatikan. Karena di saat proses pembelajaran wafa itu akan dijelaskan hukum bacaan, makharijul huruf, sehingga kalian nanti secara otomatis tanpa harus diperdengar, disuruh mengoreksi bacaan atau ada pengoreksian, dengan sadar sendiri kalian nanti bisa mengoreksi bacaan kalian sendiri atas dasar sudah punya dasarnya, sudah pernah belajar hukum bacaan Al-Quran. Bisa dipahami yang khususnya yang laki-laki, yang ikhwan yang merasa laki-laki, karena laki-laki bakalan jadi imam. Jangan sampai bacaan asal-asalan atau bacaan perempuan jauh lebih bagus daripada imam, kebalik. Bisa dipahami yang ikhwan? Bisa? Coba kalau bisa Ustaz tes satu. Dzalikal yaumul haqq. Itu benar apa? Benar. Dzalikal yaumul haqq. Yang mengatakan salah angkat tangan. Dzalikal yaumul haqq. Angkat tangan.
yang mengatakan salah. Kalau menurut Sitara benar nggak itu? Dzalikal yaumul haqq. Benar nggak itu? Haqqa. Benar nggak kalau Ustaz baca Dzalikal yaumul haqq? Benar nggak? Salah. Kenapa salah? Karena nggak ada huruf itu antara kaf dengan qaf. Yang benar itu adalah Dzalikal yaumul haqq. Ko bukan ada antara kaf dengan qaf. Yang ada qaf kaf. Dzalikal yaumul haqq. Oke ya? Itu contoh sederhananya. Karena waktu sudah habis. Sekian yang bisa kita baca hari ini. Semoga menambah keimanan kita dan kecintaan kita terhadap mempelajari, membaca, menghafal, mengamalkan, mentadaburi Al-Quran. Amin Allahumma amin. Atlu ma'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.